Podcast. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat keluarga Indonesia? Hari ini bertemu lagi dalam podcast PKS KPB bersama saya, Madam Sri Dewi Anggraini. Hadir bersama kita hari ini seorang perempuan yang inspiratif, seorang ibu yang diberi amanah sebagai Ketua Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga di DPD PKS Kabupaten Bandung Barat. Sosok beliau, siapakah namanya? Yaitu Ibu Haja Dwi Handayanti. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah, baik, sehat, semangat. Luar biasa. Kelihatan segar sekali Ibu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Di antara kesibukan Ibu dan aktivitas terakhir sepanjang hari ini, apa yang membuat Ibu tetap terlihat ceria dan segar dan sangat bersemangat? Yang pertama tentunya kita harus punya semangat ya. Karena secapek apapun kita, kalau kita punya semangat, recovery itu cepat ya, insya Allah. Ya. Alhamdulillah. Jadi mindset ini sangat berpengaruh kepada semangat kita. Betul. Menjadi motivator untuk diri sendiri. Masya Allah. Iya. Alhamdulillah. Ibu sebagai Ketua Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga, apa aktivitas Ibu untuk peran perempuan di dalam rumah tangga, baik sebagai anak ataupun sebagai ibu? Boleh berbagi dengan kita Bu, supaya kita bisa memaksimalkan peran-peran kita. Iya, terima kasih Bu Dewi. Iya, memang di bidang perempuan dan ketahanan keluarga ini di BPKK ya, kita para perempuan ini ingin saling berbagi, menguatkan, dan juga membuat kita sama-sama tumbuh berkembang menjadi perempuan yang berdaya, perempuan yang memberikan kemanfaatan untuk diri kita, keluarga kita, dan tentu saja masyarakat ya. Iya. Gitu. Dan ini kita wujudkan dengan banyak aktivitas ya di bidang perempuan ini. Salah satunya kita saat ini ada momen Hari Ibu. Hari Ibu, betul ya. Hari Ibu ini sebenarnya tidak hanya sekarang aktivitas ibu-ibu itu, betul. tetapi alhamdulillah untuk mengingatkan bahwa Hari Ibu itu salah satu momen spesial yang kita bisa mengingat apa saja yang sudah ibu-ibu kita berikan untuk membuat kita bertumbuh hingga sampai di titik seperti ini. Iya. Untuk Ibu Yanti sendiri, bagaimana sosok seorang ibu di mata Bu Dwi Handayanti? Iya, bagi saya ibu itu adalah salah satu kunci pintu surga ya. Dan ibu itu adalah sosok perempuan yang dianugerahi amanah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendidik ya. Apakah itu anak kandungnya ataukah juga anak-anak yang bukan menjadi anak kandungnya, tapi dia didik sebagaimana dia mendidik anak-anaknya. Dan luar biasa ya, dengan kesabarannya, dengan ketekunannya, inilah mungkin bisa sampai akhirnya Allah memang menyebutkan salah satu kunci kita bisa masuk surga adalah ketika kita berbakti kepada orang tua kita, terutama ibu kita. Ibumu, sebagaimana pesan Rasulullah kepada kita sampai 3 kali. Ya, dan ibu ini kita sebagai sekarang sudah menjadi seorang ibu, tapi kita juga menjadi seorang anak, gitu ya. Jadi ibu menjadi sosok yang sangat memang betul-betul kita fokuskan untuk kita berbakti. 3 kali disebutkan, kemudian baru ayah. Untuk Ibu Yanti, bagaimana peran ibu sebagai sekarang tanya peran ibu untuk menyiapkan anak-anak tadi yang ada di sekitar kita bisa siap menjadi seorang ibu dan seorang ayah.
Karena apa? Fitrahnya ternyata kita ini tadi kalau Ibu Dwi Handayani menyampaikan fitrahnya itu seorang ibu itu menjadi pendidik berarti ya, yang mengajarkan dan mencontohkan gitu. Bagaimana menurut Bu Yanti ini peran seorang ibu ketika menyiapkan anak-anak di sekitar kita ini siap menjadi sebagai seorang ibu ataupun seorang ayah? Iya, tentu saja sosok ibu ini adalah sosok yang pertama kali ditemui oleh anak ya. Betul. Begitu dia lahir yang dia rasakan adalah ibunya. Dekapannya, kemudian pelukannya, ASI yang mengalir dari ibunya, itu yang pertama kali mereka rasakan sebagai seorang anak. Dan sebelum menjadi ibu, tadi betul kita melewati fase menjadi seorang anak ya. Kalau kita kembali ke masa kecil kita lah bagaimana kita nih ke ibu mah lengket banget ya. Kemana-mana teh ngekor, nempel. Pulang-pulang dari mana yang dicari ibu gitu kan. Nanya apa juga ibu gitu. Pokoknya disebut aja ya. Nangis, jerit, yang pertama diteriakin dicari ibu. Apapun sebutannya ya. Ada yang manggil mama, ada yang manggil madam, ada yang manggil bunda ya. Umi ya. Itu kan dipanggil sama anak ya. Jadi memang kedekatan seorang ibu dan anak ini luar biasa ya, dan itu banyak berpengaruh kepada bagaimana seorang anak ini akan bertumbuh. Akhirnya kalau dia seorang anak perempuan ya, pastinya akan mendapatkan fase juga menjadi seorang ibu akhirnya. Dan kalau berbicara posisi kita sebagai seorang ibu, bagaimana menyiapkan anak-anak supaya bisa menjadi orang tua yang baik, baik tadi seorang ibu ataupun kalau laki-laki menjadi seorang ayah ya. Yang pertama tentu saja harus memberikan keteladanan ya. Keteladanan, karena anak-anak itu belajar dengan melihat sosok terdekatnya. Dan seringkali kita sudah berbicara banyak misalnya ya sebagai orang tua, nyuruh hanya dengan berbicara itu nggak mempan-mempan ya. Tapi begitu kita mencontohkan, hanya sekali mencontohkan langsung diikuti diikuti, ditiru. Kuncinya adalah keteladanan. Kemudian yang keduanya adalah doa yang tidak boleh terputus. Tidak boleh terputus, tidak boleh putus asa. Karena Masya Allah ada satu senjata yang Allah berikan kepada kaum ibu ya. Yaitu doa tanpa hijab. Didengar Allah, dikabulkan Allah. Kita sudah punya satu senjata lain selain tadi keteladanan gitu ya. Selain sebuah ikhtiar kita, usaha kita memberikan contoh, kemudian juga mengarahkan. Nah ini ada lagi gitu ya, yang langsung mendapatkan bantuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat doa-doa kita ya. Luar biasa. Bagaimana kita mendapatkan pencerahan nih, semangat dari Ibu Dwi Handayani. Bu Yanti ini sangat luar biasa. Dan mungkin kita bisa tanya-tanya lebih lanjut nih, di antara aktivitas Ibu Yanti, dengar nih Bu Yanti ini bakal maju diamanahi sebagai calon anggota dewan dari bidang perempuan ini Bu, yang memenuhi kuota untuk perempuan. Gimana Bu menjadi dicalonkan dari PKS untuk menjadi seorang yang nanti menyampaikan aspirasi para perempuan? Untuk di Hari Ibu ini apa yang kira-kira bisa menjadi fokus, jadi visi misi? Sama ya kita ya ternyata. Kalau Bu Sri Dewi Anggreni untuk caleg DPRD provinsi ya. Sedangkan saya untuk caleg DPRD Kabupaten Bandung Barat. Ini sebuah amanah yang tidak diminta, tapi ketika sudah amanahi, maka itu harus dijalankan dengan penuh semangat, memberikan yang terbaik supaya Allah juga memberikan takdir yang terbaik. Insya Allah.
Dan tentu saja keterwakilan perempuan ini menjadi sesuatu hal yang keniscayaan di dalam banyak bidang ya. Betul. Termasuk dalam hal legislatif. Ya. Ini supaya apa ya? Supaya terjadi ada penyeimbangan ya. Betul. Karena memang Allah tentunya menciptakan laki-laki dan perempuan itu dengan potensi masing-masing yang berbeda ya. Dan Betul. itu gunanya adalah untuk saling melengkapi. Pemikiran yang bisa lebih komprehensif nantinya ya. Dari sudut pandang anggota legislatif yang laki-laki seperti apa, kemudian sudut pandang legislatif perempuan seperti apa. Nah ini kan akhirnya bisa memberikan pemikiran yang lebih utuh, saling menyempurnakan ya Bu ya. Secara umum tentu saja kalau untuk sebagai perempuan menjadi wakil dari para perempuan juga ya. Iya, kita betul. menyuarakan kepentingan para perempuan, keluarga, perlindungan pada anak, seperti itu yang tentu saja akan menjadi concern utama kita, tapi tidak melepas juga perhatian ke aspek-aspek yang lainnya juga ya. Betul. Karena tidak hanya melulu itu saja ya, tidak hanya faktor anak, perempuan dan keluarga yang akan diperhatikan, tentu saja semuanya ya. Bahkan bisa jadi ke lingkungan dan juga hal-hal yang lainnya. Tapi kita punya fokus perhatian yang kuat di bidang keluarga, karena dengan penguatan keluarga ini pastinya akan membuat tatanan masyarakat menjadi lebih baik ya. Dan juga negara lebih baik pastinya ya. Betul, insya Allah. Mudah-mudahan. Jadi kita betul-betul ini termasuk tugas yang tidak ringan, tapi insya Allah dengan bersama-sama kita bisa menyuarakan, membela bagaimana melindungi perempuan-perempuan dari hal-hal termasuk salah satunya kekerasan dalam rumah tangga atau kekerasan di bidang lain. Iya. Nah, ngomong-ngomong nih Bu Yanti, untuk mengupgrade diri nih supaya layak lah gitu ya, menjadi seorang ibu yang dirindukan anak-anak di rumah, menjadi pendamping pasangan yang dirindukan juga, tapi juga mempunyai peran yang sangat luar biasa yang dirindukan masyarakat di sekitar kita. Apa nih hobi Bu Yanti untuk mengupgrade diri? Pasti ada hobi nih, sehingga orang-orang itu rasanya kalau seminggu 3 hari 4 hari nggak ketemu Bu Yanti tuh kok tumben nggak kelihatan gitu, dirindukan. Apa nih hobi Bu Yanti yang membuat anak-anak, pasangan dan masyarakat di sekitar itu nyaman merasa sama dengan Bu Yanti, mendapatkan manfaat yang luar biasa? Apa Bu hobinya? Bagi-bagi dong dengan kita ini loh. Ya pasti semua orang punya kelebihan masing-masing. Betul. Di samping kekurangannya juga ada, potensinya ada, hobinya ada, minatnya ada. Beda-beda. Selama itu menjadi sebuah sarana mendatangkan kebaikan, ya semangat aja dilakukan gitu ya. Nah kalau khusus saya pribadi, hobi saya tuh membaca ya. Nah itu teman-teman, ternyata sahabat keluarga Indonesia satu hobinya Iqra. Membaca itu soalnya luar biasa bisa mengupgrade diri ya Bu. Terus apa lagi Bu selain membaca? Ya mirip-mirip ya, ada kaitannya. Kalau ada baca ada nulis. Betul sekali. Jadi saya juga suka nulis, sedang belajar bikin buku tapi baru antologi ya. Kita bareng-bareng sama teman-teman. Alhamdulillah sih sudah ada 3 buah buku antologi saya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan dalam beberapa waktu yang akan datang bisa menerbitkan buku solo ya. Mudah-mudahan, kita doakan. Bagaimana inspiratif sekali kan gitu. Jadi di antara kesibukan beliau mengemban amanah sebagai ketua bidang perempuan dan ketahanan keluarga, ternyata sahabat keluarga Indonesia Ibu Yanti mempunyai hobi membaca dan juga menulis. Dan menulis ini termasuk yang mengikat ilmu dan perjalanan waktu, pasti banyak hikmah yang ingin dibagi. Jadi tidak sekedar menyalurkan hobi, tapi juga bisa memberi edukasi ya Bu ya. Dari menulis itu, dari hikmah-hikmah perjalanan hidup yang bisa dibagikan kepada para pembaca. Dan menulis bisa mengatur perubahan ya. Jalan-jalan ya.
Jalan. Ternyata jalan itu baik tadi ya mungkin dengan masyarakat di sekitar kita ya, atau dengan sahabat kita. Kalau dalam keluarga dengan keluarga ya. Kalau kita masih punya ibu kita ajak gitu ya, sama anak-anak. Itu kemanapun jalannya, kan yang penting sama siapanya kan gitu sama ya. Siapanya, betul. Ini yang penting nih, sama jadi, siapanya. Mungkin kalau kita tidak sempat yang jauh, yang dekat pun sudah memadai ya. Betul. Dengan jalan kaki, jalan bersama ke warung bubur misalnya ya. Betul. Kita untuk makan bareng di situ itu sudah membuat jalinan kedekatan ya, karena selain tadi ada beberapa hal yang kita lakukan tadi, ada ikhtiar baik memberikan keteladanan, memberikan doa, kita perlu bangun bonding kan ya, kedekatan, khususnya dalam keluarga ataupun kalau melebar ke masyarakat ya dengan masyarakat sekitar kita gitu ya, bondingnya ya bisa salah satunya dengan jalan-jalan. Betul. Ternyata luar biasa. Memang di dalam beberapa ayat Al-Quran itu berjalanlah kamu di muka bumi untuk mengambil pelajaran ya Bu. Betul. Luar biasa, membuat bonding dengan keluarga, dengan teman-teman, dengan sahabat itu termasuk salah satu yang rutin dilakukan oleh Ibu Yanti, yang kemudian sahabat keluarga Indonesia bisa mengikuti channel media sosial beliau, nanti cari saja sesuai dengan nama beliau akan keluar tuh. Kita bisa tahu pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil hikmahnya dari apa yang disampaikan Ibu Yanti nanti di situ. Dan kalau sekarang kembali lagi nih ke sosok ibu, bagaimana menurut Ibu Yanti di mata Ibu Yanti sebagai ibu itu sebagai sosok yang seperti apa? Buat saya, kalau saya memposisikan diri sebagai anak ya, ibu itu bisa dilukiskan dengan 3 kata ya. Yang pertama tangguh. Ya. Karena sekuat apapun, sehebat apapun ujian yang mereka alami, ketangguhan itu muncul pada pribadi para ibu Indonesia ya. Termasuk ibu saya dan ibu-ibu teman-teman semuanya, sahabat-sahabat semuanya. Kemudian yang kedua semangat ya. Yang kedua semangat. Jadi kita bisa bersemangat itu dari kecil, itu ketularan semangat dari ibu kita. Betul. Dan yang ketiganya cinta tanpa henti ya. Cinta tanpa henti, cinta tanpa batas. Cinta tanpa batas, tak pernah habis cintanya untuk kita. Wah, bahkan ketika kita sudah tua begini ya, maksudnya sudah bertambah usia, sudah berkeluarga, ibu kita pun tidak berkurang cintanya untuk kita ya. Cinta tanpa syarat. Cinta tanpa syarat. Betapa luar biasanya ya. Jadi sosok ibu pertama tangguh, kedua semangat, ketiga memiliki cinta yang tanpa batas, cinta yang tidak habisnya. Cinta tanpa syarat. Betul. Luar biasa. Itu sosok ibu di mata Ibu Dwi Handayani. Mudah-mudahan kita juga memiliki apa yang dalam memori kita yang bagian paling alam bawah sadar itu sosok ibu seperti apa yang kemarin kita lihat dari ibu kita ketika bertumbuh ya bersama beliau. Tapi gimana cara kita sekarang Ibu Yanti, kita sebagai seorang ibu juga yang sudah berkeluarga, mentransfer itu supaya anak-anak itu tahu, merasakan betul apa yang ada di diri kita, cinta kita gitu ya. Kadang kan seorang ibu itu membahasakan cintanya ternyata tidak mudah. Kita membahasakan itu bahasa cinta, ternyata anak-anak kita tidak merasakan itu bahasa cinta. Bagaimana menghadapi hal ini sekarang yang anak-anak, apalagi kalau sekarang itu dengan media sosialnya, sekarang tuh ya kadang-kadang pemikirannya udah beda banget. Betul. Gimana mensiasati itu Bu Yanti, dari Bu Yanti? Memang yang utamanya apa yang datang dari hati akan sampai ke hati, ke hati. Betul. Jadi apapun caranya mulai dari hati kita ya. Cintai dengan sepenuh hati. Dan
apapun metodenya tadi ya, apakah dengan kita mengucapkan ataukah dengan menunjukkan perhatian ataupun yang lain-lainnya, selama itu kita lakukan dengan hati, insya Allah nyampe, akan nyampe, akan dipahami oleh anak-anak. Akan dipahami oleh anak-anak. Iya. Memang bahasa cinta itu banyak banget. Ya. Betul. Tapi yang jelas bahasa cinta ibu yang memang memahami perannya ini akan dilakukan dengan sepenuh hati. Iya. Karena kayak misalnya kita ngasih hadiah, tapi apa ya? Tidak dari hati ya, hanya sekedar ngasih gitu. Yang terima pun juga kerasa kan? Iya, ini mah gitu ya. Asal ini mah gitu ya. Berbeda walaupun misalnya sederhana ya ngasihnya, kayak kadang-kadang nih bikinin apa ya? Makanan kesukaan anak tuh kan. Makanan kesukaan betul. Padahal mungkin makanan kesukaannya misalnya tempe mendoan lah. Nah, ya. tempe itu kan murah sekali gampang gitu. Tapi karena kita lakukan dengan cinta gitu, maka yang sederhana pun menjadi luar biasa. Menjadi luar biasa. Menjadi makanan favorit yang selalu dirindukan dan diingat meskipun mereka nanti anak-anak sudah berkeluarga, jauh dari kita, selalu ingat pulang. Iya. Pulang itu bukan di rumah mereka tumbuh, tapi di mana ibu berada. Iya, betul. Ketika ibu berada di rumah yang bukan mereka tinggali, selama ini ibu berada di tempat lain, maka mereka pulang ke ibu. Iya. Wah, luar biasa. Dan tentang ibu ini, ibu adalah rumah bagi mereka. Makanya sosok ibu ini betul-betul ketika tidak memahami perannya, tidak bisa menjadi ibu yang inspiratif, terus belajar. Bagaimana menurut Bu Yanti untuk closing nih, bisa menjadi ibu yang inspiratif untuk anak-anak yang dirindukan ini, belajar tentang apa nih yang harus mengupgrade diri yang seperti apa? Kalau Ibu Yanti tadi menyampaikan dengan membaca, menulis, apalagi ini kira-kira yang bisa diberikan ke sahabat keluarga Indonesia untuk mengupgrade diri untuk closing statement-nya? Ya, yang pertama kita menguatkan diri hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala ya. Iya. Kemudian yang keduanya kita belajar dari sosok-sosok inspiratif dari kalangan sahabiah ya, ataupun juga perempuan-perempuan masa kini yang memiliki peran ibu yang kita anggap luar biasa. Kita pun bisa mengambil contoh-contoh teladan yang bisa kita terapkan juga seperti itu. Dan yang ketiganya adalah belajar dan terus belajar, memang tidak berhenti belajar. Ya, gitu. Itu ya. Jadi sahabat keluarga Indonesia, ada 3 hal untuk mengupgrade diri, bisa menjadi sosok ibu yang inspiratif dan anak-anak rindukan, pasangan kita rindukan, dan orang-orang di sekitar kita rindukan. 1 tadi, kuatkan hubungan dengan Allah. 2 tadi, terus mengupgrade diri. Ya Bu, dengan mengupgrade diri, mengambil inspirasi dari contoh-contoh teladan dari para sahabiah yang sangat menginspirasi tentu saja. Kemudian yang ketiga tadi, Ibu Yanti mengatakan belajar sepanjang masa, sepanjang usia kita diberikan oleh Allah usia panjang, maka selama itu kita terus belajar tanpa henti, tanpa batas. Tidak boleh ada ruang dan waktu yang membatasi kita untuk belajar, karena sekarang bisa dengan semangat kita memperbaiki diri, mengupgrade diri, belajar bisa dari mana saja asal sumbernya bisa dipertanggungjawabkan. Begitu ya Bu Yanti. Yang terakhir kita sama-sama ucapkan ya, selamat hari Ibu untuk para ibu di Indonesia. Mudah-mudahan terus bisa memberikan yang terbaik untuk anak bangsa, insya Allah. Insya Allah. Semangat terus para ibu. Alhamdulillah. Ya, sahabat keluarga Indonesia, itu tadi bincang-bincang santai tapi serius, banyak dagingnya ya, bisa diambil untuk inspirasi kita untuk menjadi sosok ibu, sosok perempuan yang lebih baik dari masa ke masa. Peran perempuan sebagai anak, peran perempuan sebagai ibu, dan peran perempuan yang menjadi pilar peradaban. Mudah-mudahan dimudahkan Allah, mudah-mudahan semuanya dilancarkan untuk menjadi sosok ibu yang inspiratif sepanjang masa hidup kita. Terima kasih perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Podcast.